Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gemerang. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Kita semua percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita akan puji Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Kuatan penuh kemuliaan
percaya Engkau Tuhan, Allah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau sumber dari segala sumber Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah
Tiada yang sukar bagimu Yesus, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Yesus, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kaulah pengharapan kami Tuhan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman kami tidak akan mungkin goyah, sebab kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan kami, Kau satu-satunya Allah kami. Kami mau siapkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu sumber kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan GPI Rembang yang ada di rumah. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, di rumah masing-masing bisa dibuka Alkitabnya, persiapkan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, sebentar lagi kita sedang menantikan hari pencurahan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga sudah berjanji kepada kita bahwa Dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, dan bahkan Dia menjanjikan untuk mengirimkan Roh Kudus buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan memberikan firman Tuhan mengenai judulnya adalah hidup yang berpusat pada Tuhan, hidup yang berpusat pada Kristus. Nah, saya akan mengawali dari Matius 6 ayat 33.
Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab bisa dibuka. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab versi bahasa Indonesia yang lebih sederhana mengatakan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu dan lakukan kehendaknya. Jadi Tuhan mau supaya kita memusatkan segala kehidupan kita kepada pemerintahan Kristus, di mana Dia yang boleh memerintah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, hidup yang seperti ini, Tuhan Yesus bilang di Matius 6 ini, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan tahu bahwa ini konteksnya tentang hidup yang bebas dari kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Jadi kuncinya supaya kita bisa hidup bebas dari kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan adalah kita harus hidup yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Kita punya hidup yang berpusat kepada pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Tuhan yang memerintah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita punya hidup yang seperti ini, kita akan bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, karena kita menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Jadi hidup kita pusatnya bukan diri kita, Bapak Ibu Saudara, tapi pusatnya adalah Tuhan. Ya, saudara, saya akan masuk lebih lanjut. Hidup yang berpusat kepada Tuhan adalah hidup yang punya fokus, punya tujuan, kemudian punya prioritas. Ya, itu ditujukan semua kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Berapa banyak hari ini kita tidak hidup seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup semau gue untuk diri sendiri. Ya, kita bisa tiru sebenarnya tentang teladan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus hidupnya semasa di dunia memberikan teladan bagi kita bahwa Dia selalu hidup adalah Dia selalu connect dengan Bapa di surga. Bapa yang ada di surga dengan Tuhan Yesus itu punya hubungan yang sangat erat, sangat intim. Bahkan Tuhan bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini kita mau belajar di tengah-tengah wabah ya yang melanda seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia hari-hari ini. Saudara, saya percaya ada wabah COVID-19 ini, wabah corona ini, saudara, itu membuat orang-orang Kristen itu juga gereja Tuhan itu semakin diuji atau dimurnikan, Bapak Ibu Saudara. Kita semua akan dimurnikan. Ya, sebagai contoh, orang-orang yang kaya, yang punya uang, hari-hari ini juga bingung ya. Kalau dulu zaman krisis yang dahulu mereka tidak bingung karena bisa pergi ke luar negeri, bisa bersembunyi, saudara. Hari ini tidak ada yang bisa sembunyi, saudara. Semua bingung, semua gelisah, semua takut, bisnis jatuh, semuanya ekonomi sudah berantakan, saudara. Tapi yang saya tahu, saudara, kalau orang hidupnya tidak berpusat kepada dirinya, tapi berpusat kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut. Amin, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, amin. Ya, mari kita sama-sama belajar lebih lanjut. Saya percaya ada satu teladan di firman Tuhan, ya di Alkitab, yaitu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa hebat, menulis setengah lebih daripada perjanjian baru. Saudara, Paulus ini pernah mengatakan satu statement, ya kata-katanya sangat luar biasa. Beliau bilang begini, di Filipi 1 ayat yang ke-21, Paulus bilang begini, saudara. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus bilang bahwa hidupku ini, kalau aku hidupku ini adalah hidupnya Kristus, bukannya aku lagi. Dan kalau aku mati, itu satu keuntungan, manfaat buat aku. Saudara, mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang satu ini. Saudara, apa yang membuat Paulus hidupnya itu bisa sedemikian radikal, sampai benar-benar pusat segala hidupnya itu hanya Tuhan, bukan dirinya, saudara. Paulus ini benar-benar, saudara, kalau kita pelajari nanti di Filipi 1, saya mau bacakan beberapa ayat buat saudara, dan saudara bisa ikuti, bahwa Paulus ini hidupnya benar-benar hidup dan matinya itu hanya untuk Tuhan Yesus. Saudara, hidup dan matinya bukan untuk dirinya, tapi untuk Tuhan Yesus. Kita perlu belajar, ada 3 hal yang mau saya bagikan dari Filipi pasal yang pertama. Yang pertama di ayat yang ke-20, Filipi 1 ayat yang ke-20 kita akan buka bersama-sama, saudara. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23 saya akan bacakan pada bagian pertama ini, saudara. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Filipi, saudara. Filipi 1 ayat 20 mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, perhatikan ini, maupun oleh matiku. Ayat 21 saya akan ulangi, karena bagiku Kristus adalah hidup dan mati
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Jadi mana yang harus kepilih, aku tidak tahu. Saudara, Filipi 1 ayat 20-23 yang sudah kita baca ini, Paulus saudara menulis ini. Seluruh kitab Filipi ditujukan kepada jemaat Tuhan di kota Filipi. Itu Paulus tulis pada waktu dia ada di penjara di kota Roma, saudara. Dia ada dalam penjara, tapi di dalam penjara dia ini berusaha membangkitkan orang-orang yang ada di Filipi, jemaat Tuhan, supaya mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, dan bahkan tidak memandang penderitaan Paulus ini sebagai sesuatu aib ataupun sesuatu yang membuat mereka ini takut dan malu, saudara. Tapi justru Paulus mengatakan bahwa aku di penjara, aku bebas, aku hidup atau aku mati. Asal hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus, semua itu baik-baik saja, saudara. Poin yang pertama yang mau saya berikan adalah melalui surat Paulus ini. Di ayat yang ke-20, Paulus bilang begini, saudara. Paulus bilang, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan yang ini, saudara. Hidup yang berpusat pada Kristus adalah yang pertama, poin yang pertama. Segala sesuatu, keinginannya, tujuan hidupnya adalah Tuhan dimuliakan. Segala keinginannya, segala tujuan hidupnya ditujukan kepada kemuliaan nama Tuhan. Itu Paulus, saudara. Hidupnya berpusat pada Kristus, makanya dia tidak punya keinginan lain, dia tidak punya agenda lain, dia tidak punya kehendak lain selain nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidupnya. Saudara, Rasul Paulus juga bilang kepada jemaat di Kolose begini. Saudara, saya akan bacakan Kolose 3, ya. Setelah Filipi ada Kolose, saudara. Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, saya akan bacakan. Paulus bilang, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lompat ke ayat 23 dari kitab Kolose 3, Paulus juga bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang ini, saudara, Rasul Paulus ini benar-benar segala keinginannya, segala kehendaknya, segala perbuatannya, kata-katanya, semuanya ditujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk yang lain, saudara. Tapi dia tidak punya agenda lain, tidak punya keinginan lain, hanya satu tujuannya dalam hidupnya, yaitu kemuliaan Tuhan. Adakah hari ini kita semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara di rumah, punya keinginan yang sama bahwa hidup kita semua itu harus memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Karena hidup yang berpusat pada Kristus harus membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri, saudara. Bukan untuk orang lain, saudara. Coba cek hidup kita hari ini. Apakah kita hari ini yang masih muda bersekolah, atau saudara yang masih bekerja hari ini? Untuk apa saudara sekolah? Untuk apa saudara bekerja? Untuk cita-citamu sendiri? Atau supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu? Hari ini ayo kita sadari seperti Paulus bilang, kalau kita sekolah hari ini, kalau kita bekerja hari ini, gunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita begini, saudara, yang masih muda nih ya, cari jodoh, saudara, mau menikah. Untuk apa engkau menikah, saudara? Untuk apa engkau menikah? Ya, saudara, kalau kita mau menikah, marilah kita juga tujuan kita membangun rumah tangga itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kita menikah pun punya tujuan, yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan pun juga harus punya tujuan dengan motivasi untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Loh, memangnya ada pelayanan yang tidak untuk memuliakan Tuhan? Ada, saudara, banyak. Pelayan-pelayan Tuhan, tanda kutip, saudara, melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan sendiri. Bedanya apa, saudara? Pelayan Tuhan yang untuk kemuliaan sendiri, kalau dia dihina, dikritik, dia tidak punya hati hamba, dia tidak untuk kemuliaan Tuhan, dia akan tersinggung, saudara. Dia akan sakit hati, saudara, karena tujuannya, motivasinya salah. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan sendiri. Hari ini kita coba cek hidup kita. Apakah engkau sekolah, engkau bangun rumah tangga, engkau bekerja hari ini, apakah benar tujuan hidupmu, kehendakmu, keinginanmu, tujuanmu hanya untuk kemuliaan Tuhan, seperti Rasul Paulus? Karena kalau hidup berpusat pada Kristus, semuanya untuk kemuliaan Kristus. Itu yang pertama yang bisa saya bagikan dari Filipi 1 ini, saudara. Dan yang kedua, cepat saja, di ayat yang ke-22, saudara, kembali ke Filipi 1, ayat yang ke-22, Paulus bilang begini, saudara.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi, apa saudara? Memberi buah. Kalau masih hidup di dunia, Paulus bilang, itu berarti aku harus memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus bilang seperti itu. Saudara, yang kedua, hidup yang berpusat pada Kristus adalah hidup yang berbuah, saudara. Hidup yang menghasilkan buah. Itu kata Paulus. Saudara, orang Kristen harus berbuah banyak. Tidak boleh tidak berbuah, apalagi berbuah cuma sedikit, saudara. Karena Paulus bilang begini, aku tidak tahu apa yang harus kupilih. Ayat 21 mengatakan, ingat tadi saudara, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia lanjut lagi ayat 22, kalau aku masih hidup itu berarti harus memberi buah. Dengan kata lain Paulus bilang begini saudara, kalau engkau hidup tidak beri buah, lebih baik engkau tidak hidup, alias mati saudara. Jadi kalau engkau hidup sebagai orang Kristen dan engkau tidak punya buah dalam hidupmu, tidak menghasilkan buah, orang tidak bisa lihat, tidak bisa rasakan buah dalam kehidupanmu, saudara. Firman Tuhan Paulus bilang, lebih baik saudara, mohon maaf, engkau mati saja. Mungkin seperti itu saudara Paulus bilang. Karena kalau hidup itu harus beri buah. Kalau engkau tidak beri buah lebih baik, saudara, itu berarti seperti engkau hidup segan, mati tak mau saudara. Saudara, Paulus bilang bahwa target atau goal hidup orang Kristen adalah bekerja, memberi buah. Apa sih buah itu? Buah itu ada banyak saudara ya, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa saudara, buah roh saudara, perubahan karakter atau hidupmu. Yang orang lain bisa lihat, orang lain bisa rasakan. Coba kita cek hari ini, betulkah hidup kita sudah memberi buah? Ataukah orang lain bisa merasakan, oh sejak ikut Yesus, sejak jadi orang Kristen hidupmu gitu ya, berubah ya. Lebih baik tentunya saudara ya, bukan hidup yang lebih berubah lebih jelek, bukan seperti itu saudara. Tapi orang bisa lihat, benar ternyata ya kamu ikut Yesus. Hidupmu berubah, jadi lebih sabar, lebih pemaaf saudara, lebih berhasil hidupmu, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, itu buah dalam hidupmu saudara. Kalau orang tidak bisa lihat dan orang bilang, kamu kok ikut Yesus kok sama aja, tidak ada perubahan ya. Saudara, kita perlu introspeksi, kita perlu cek di hari ini saudara, betulkah hidup kita sudah berpusat pada Kristus? Karena kalau hidup yang berpusat pada Kristus, itu pasti memberi buah, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, coba kita buka firman Tuhan, apa kata Tuhan Yesus mengenai buah di Yohanes 15 saudara ya. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 saya akan bacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, Tuhan Yesus bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak saudara. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ayat yang ke-6, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ingat tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Yaitu jika kamu apa saudara? Berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, hidup yang berpusat pada Kristus, pada Tuhan itu harus berbuah banyak. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kembali lagi kepada poin pertama saudara. Saudara, hidup yang seperti ini caranya gimana? Di ayat yang ke-5 dari kitab Yohanes 15 mengatakan, kita harus melekat pada pokok anggur, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara mau berbuah hari ini, dan seumur hidup saudara, saudara harus pastikan bahwa saudara melekat pada Tuhan Yesus. Saudara harus pastikan bahwa hidup saudara itu intim, dekat sama Tuhan. Saudara hidup dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara. Itu yang Tuhan katakan, kamu pasti berbuah. Kenapa hari ini engkau belum berbuah? Orang belum bisa rasakan. Mungkin engkau belum melekat pada Tuhan, pokok anggur yang benar. Saudara, kalau melekat benar-benar, pasti akan menghasilkan buah dan orang bisa lihat nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Bahkan ini bonusnya saudara. Firman Tuhan di ayat yang ke-7 dari Yohanes 15 mengatakan, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tinggal dalam Tuhan, melekat, dan firman-Nya tinggal dalam kita. Makanya apapun yang kita minta pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak minta yang aneh-aneh saudara. Dan itu pasti akan dikabulkan. Karena itu pasti akan kita gunakan permintaan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah kunci saudara. Kunci bagaimana kita bisa hidup berpusat pada Kristus. Yang kedua adalah hidup yang berbuah banyak, kata Rasul Paulus. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau bagikan hidup yang berpusat pada Kristus di ayat yang ke-29 dari Filipi 1. Kita lompat dari ayat yang ke-22 ke ayat yang ke-29 saudara.
Filipi 1 ayat 29 dan 30 saya akan bacakan masih dalam perikop yang sama. Paulus bilang begini saudara, dari dalam penjara dia bilang begini, sebab kepada kamu jemaat Filipi dan kita semua dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa saudara? Juga untuk menderita untuk dia, yaitu Tuhan. Dalam pergumulan yang sama seperti yang kamu lihat dahulu padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Yang ketiga, hidup yang berpusat kepada Kristus saudara, bukan cuma tujuannya memuliakan Tuhan, bukan cuma berbuah banyak, tapi ini yang Paulus ajarkan kepada kita. Hidup yang rela mau menderita saudara. Hidup yang rela menderita atau pikul salib saudara, itu yang dimaksudkan hidup yang berpusat pada Kristus. Saudara, Paulus tulis ini di penjara sekali lagi, di dalam penjara. Tapi dia tidak pernah menyesali pilihannya untuk masuk penjara saudara. Karena apa saudara? Karena Paulus ini masuk penjara bukan karena kebodohannya atau ulahnya, kejahatannya, kenakalannya saudara. Tapi dia masuk penjara karena dia membela nama Tuhan saudara. Membela nama Tuhan Yesus. Karena kebenaran dia masuk penjara. Makanya Paulus berani bilang dengan tegas, dia bilang bahwa kita ini saudara dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau jadi orang Kristen dan engkau tidak pernah menderita pikul salib karena kebenaran, karena nama Tuhan, mungkin kekristenanmu harus dipertanyakan saudara. Karena hidup kekristenan yang benar yang berpusat kepada Kristus adalah hidup yang pasti kita menderita pikul salib, sangkal diri saudara. Kita akan dianiaya bukan karena ulah kita, tapi karena nama Tuhan saudara. Saudara, jangan kau bilang kalau engkau nyolong maling jadi maling kemudian kau bilang aku menderita bagi Tuhan. Bukan saudara. Yang dimaksudkan Paulus adalah kita ini benar-benar menjalankan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita punya prinsip hidup menurut apa yang Tuhan mau dan tiba-tiba kita menderita, kita dianiaya, kita dapat ujian, cobaan. Itu yang dimaksudkan menderita saudara bagi Kristus. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 19 saya mau bacakan saudara. 1 Petrus 2 ayat 19 mengatakan begini saudara. Ini Rasul Petrus yang bilang 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20 mengatakan begini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21 sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena apa saudara? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, saudara dan saya, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, berarti Kristus itu mengajarkan pada kita bahwa kita ini sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, kita juga harus ikut mau rela menderita bagi dia saudara. Saudara, sekali lagi hidup yang berpusat pada Tuhan seperti yang Paulus bilang, seperti yang Petrus bilang saudara. Seperti yang Tuhan Yesus teladankan adalah mau menderita, rela menderita karena kebenaran. Saya mengatakan ini saudara, bukan saya tidak mau kita larut dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan atau pengajaran-pengajaran di luar sana saudara, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mungkin menderita, orang Kristen itu pasti baik-baik saja, pasti hidupnya enak, nyaman, tidak mungkin jatuh, tidak mungkin bangkrut dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan itu bukan kata firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan bilang kepada kita bahwa hidup kita tidak akan selalu ada di atas saudara. Kita kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk kita ini menderita saudara. Manusia ini tidak suka untuk susah atau menderita saudara, itu alami manusia saudara. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang hidupnya berpusat kepada Kristus itu harus rela menderita. Paulus mengambil istilah seorang prajurit saudara, itu harus mau menderita saudara untuk komandannya saudara. Seorang prajurit harus mau berkorban, tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya. Tuhan Yesus juga bilang seorang hamba itu hanya harus ikut kehendak tuannya, bukan kehendak sendiri. Saudara, ini hidup yang benar-benar menyangkal diri saudara, bukan aku lagi, tapi untuk Tuhan semua aku lakukan, menderita pun aku rela, seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya hampir selesai. Tapi firman Tuhan memberikan penghiburan pada kita di kitab Roma saudara. Kitab Roma 5 ayat yang ketiga saudara. Paulus mengatakan begini kepada jemaat di Roma. Dan bukan hanya itu saja, Roma 5 ayat yang ketiga. Kita malah bermegah juga, bahasa aslinya mengatakan kita malah bersuka cita. Kita malah memuliakan diri saudara.
Karena apa saudara? Dalam kesengsaraan. Jadi Paulus bilang, kalau engkau menderita sengsara hari ini karena kebenaran, karena nama Tuhan, saudara, Paulus bilang kita mesti bersuka cita. Kita mesti bermegah, kita mesti memuliakan diri kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat dari Roma 5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Pengharapan pada siapa? Ayat 5 mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, apa tujuan penderitaan yang Tuhan izinkan hari ini untuk kita alami, saudara? Bukan untuk mematikan kita, saudara. Tapi untuk apa? Untuk menimbulkan ketekunan. Karena ketekunan akan menimbulkan tahan uji, saudara. Tahan dalam penderitaan, saudara. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, kita semakin kuat berharap pada Tuhan. Tuhan izinkan dari ini kita mengalami semua ini. Hal-hal yang tidak enak, saudara. Untuk apa? Supaya kita semakin tahan uji. Supaya kita semakin berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah pusat. Dia sumber dari semuanya. Saudara, maka dari itu hari ini kalau kita menderita, saudara, bukan karena salah kita. Saudara, mari kita bersuka cita. Mari kita ambil semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita hanya berharap kepada Tuhan. Ayat terakhir saya mau bacakan dari Injil Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus menghibur kita dengan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu, berbeban berat. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu kata firman Tuhan dalam Injil Matius, saudara. Saudara, sebagai penutup saya mau katakan begini, saudara. Kelegaan dalam hidup kita di tengah-tengah penderitaan ini hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Karena Dialah pusat, sekali lagi saudara, pusat sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan menaruh pengharapanmu, jangan menaruh kelegaanmu kepada yang lain, kepada uangmu, kepada hartamu, kepada pekerjaanmu. Jangan, saudara, karena semua itu bisa hilang. Tapi hanya satu yang akan bertahan, hanya satu yang tidak akan pernah hilang. Siapa, saudara? Apa itu, saudara? Tuhan Yesus. Tuhan kita akan selalu ada buat kita di tengah-tengah penderitaan. Saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara, Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Engkau besertaku. Penghiburan kita hari ini adalah karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena Dia selalu ada bersama dengan kita, saudara. Kitab Mazmur tidak bilang kita akan diluputkan dari lembah kekelaman. Tidak, saudara. Tapi saudara, Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam penderitaan, lembah maut bahkan, saudara, aku tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan yang besertaku. Daud bilang, karena Dialah sumber segala sesuatu bagi aku. Saudara, firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya mau ulangi, saudara, hidup yang bebas dari ketakutan, kekhawatiran adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus adalah Paulus mengajarkan melalui kitab Filipi, saudara, ada 3 hal. Yang pertama adalah keinginannya, kehendaknya hanya untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup yang berbuah banyak. Lebih baik, saudara, kalau kita mau hidup, saudara, kita harus berbuat banyak. Kalau engkau tidak berbuah, lebih baik engkau jangan jadi orang Kristen seperti itu, saudara. Karena orang Kristen, murid Kristus itu harus berbuah. Yang ketiga, hidup yang berpusat pada Kristus harus rela menderita. Jangan mau enaknya saja ikut Tuhan, tapi harus juga rela menderita bagi nama Tuhan. Saya berdoa hari ini, saudara, siapapun engkau, jemaat Tuhan, engkau yang ada di rumah masing-masing, engkau pekerja, engkau jemaat, engkau ibu-ibu, engkau bapak-bapak, engkau anak-anak, engkau orang muda, saya mau katakan, marilah kita hidup kembali kepada firman Tuhan, berpusat kepada Kristus. Dan saudara akan punya hidup yang berbeda, yang tidak akan pernah sama lagi. Engkau tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut. Karena segenap kehidupanmu, engkau tujukan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita naikkan satu pujian pada hari ini dan kita akan berdoa sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bila musik mengalir dengan lembut, engkau yang ada di rumah masing-masing datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah masa ini Tuhan, penderitaan yang kami alami, segala hal yang mungkin Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami yang tidak enak pada hari-hari ini Tuhan. Kami tahu itu semua tidak akan pernah membuat kami lemah. Tidak akan pernah Engkau izinkan, Engkau tujukan untuk membuat kami mati Tuhan. Tapi yang kami tahu itu semua membuat kami lebih baik lagi, lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami merespon dengan benar hari ini Tuhan. Ajari kami bisa jadi seperti Rasul Paulus Tuhan. Untuk kami hidup yang berpusat kepada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh punya hidup yang benar-benar Tuhan mempunyai segala keinginan, segala kehendak, cita-cita hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Engkau percayakan pada kami pekerjaan, Engkau percayakan pada kami rumah tangga, Tuhan, bila kami gunakan semuanya itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan untuk keinginan kami sendiri Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Kami juga rindu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berbuah banyak. Supaya orang bisa merasakan Tuhan, supaya kami tidak sia-sia kami jadi orang Kristen Tuhan. Supaya kami tidak sia-sia kami jadi pengikut-Mu Tuhan. Karena kami tahu sebagai pengikut-Mu, kami harus punya hidup yang berbuah banyak. Dan untuk itu kami mau melekat pada Engkau pokok anggur yang benar. Kami mau menghasilkan buah Tuhan, supaya nama-Mu yang dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau katakan, kami mau ambil komitmen yang baru bahwa kami mau Tuhan, kami rela untuk kami menderita bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau rela menderita pikul salib Tuhan untuk kebenaran, untuk Engkau Tuhan, seperti Rasul Paulus Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami berdoa, selalu kami mengenakan daging kami berdoa Tuhan, kami tidak mau mengalami ini, kamu tidak mau mengalami itu, kami tidak mau Tuhan, kami ingin hidup enak dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, kami rindu. Hidup kami adalah hidup yang rela untuk menderita bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah teladankan bagi kami Tuhan. Engkau menderita bagi kami, bahkan Engkau serahkan nyawa-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Izinkan kami untuk kami percaya, bukan hanya percaya tapi juga rela untuk ikut menderita bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa buat jemaat yang ada di rumah masing-masing, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mau punya pengharapan untuk kami melalui semua ini bersama dengan Engkau. Karena itulah yang paling penting dalam hidup kami. Engkau berjanji Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami melalui semua ini. Engkau berjanji Tuhan, kalau kami lemah, kami letih lesu, kami akan harus datang kepadamu. Dan kami akan mendapatkan kelegaan Tuhan. Kami percaya kami mau lebih lagi di masa-masa ini membangun hubungan melekat pada Engkau, intim dengan pribadi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami mau serahkan pemberitaan firman dan jemaat-Mu di rumah masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kau tempatnya berada, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu, yang memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan biarlah firman yang logos ini Engkau meteraikan di dalam setiap lubuk hati kami masing-masing. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan firman itu dengan tekun dan setia. Engkau memberkati kembali hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tambahkan kepada bencananya Tuhan, hari demi hari, lebih lagi Engkau pakai hidupnya menjadi alat-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya. Semua diberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun tempatnya berada saat ini yang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Mereka juga Engkau memberkatinya Tuhan, baik pekerjaannya, bisnisnya, keluarganya Tuhan, di hari-hari yang stay home di rumah ini Tuhan. Mereka boleh bersama-sama dengan keluarga, mereka boleh melakukan fellowship, berdoa bersama-sama. Mereka juga diberkati Tuhan secara luar biasa Tuhan. Karena itu adalah janji-Mu, sekalipun di tengah-tengah situasi yang belum selesai ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah, bangsa, negara kami yang kami kasih, yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah terus Engkau akan berkarya bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan di masa-masa penantian hari Pentakosta, hari pencurahan Roh-Mu ini Tuhan, Engkau akan melawat bangsa ini. Engkau akan curahkan Roh-Mu kepada semua bangsa ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Sehingga kami percaya pandemi ini akan segera selesai Tuhan. Kau pulihkan ekonomi bangsa ini, Kau pulihkan kondisi rakyat ini Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati kembali pemulihan demi pemulihan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan, berikan bangsa ini untuk bertobat kembali kepada jalan-Mu yang benar Tuhan, untuk mencari Engkau dengan segenap hatinya, sehingga Engkau akan pulihkan negara bangsa kami cintai ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah Kabupaten Rembang khususnya. Kami boleh bersyukur kalau di Kabupaten Rembang ini Tuhan, angka yang terindikasi virus ini sudah mencapai 0 Tuhan. Kami boleh bersyukur, bahkan kegiatan-kegiatan ekonomi akan digulirkan kembali Tuhan. Sehingga kami percaya nanti pada saat dan waktunya, kegiatan-kegiatan ibadah itu juga akan dimulai kembali Tuhan. Karena kami percaya Engkau ikut campur di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan untuk semua Kabupaten Rembang ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pimpinan daerah dari Bupati sampai kepada RT RW. Semua mau bekerja sama untuk stay di at home ini, untuk membantu pulihnya Kabupaten Rembang ini khususnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat tuntunan-Mu kepada pemimpin Kabupaten Rembang ini, sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang selaras dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dicintai, yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, engkau angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terima berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Terima berkat
yang dicurahkan dalam hidup kita, baik itu kekuatan, kesehatan yang ada dalam diri kita, berkat jasmani. Kalau engkau hari ini sehat, engkau bersyukur karena itu dari Tuhan. Kalau engkau hari ini tidak terindikasi COVID-19, engkau bersyukur. Kalau keluargamu semua sehat, karyamu semua sehat, keluarga besarmu semua sehat, engkau bersyukur karena itu datangnya dari Tuhan. Maka terima kekuatan, kesehatan yang diberikan, dilimpahkan dalam hidup kita, disediakan buat hidup kita. Dengan engkau sehat, engkau bisa beraktivitas, engkau bisa melakukan semua apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu. Dan Tuhan berjanji, apapun yang kau kerjakan, yang kau lakukan dalam hidupmu, karena kau hidup takut sama Tuhan, hidup taat sama perintah Tuhan, maka semua yang kau kerjakan akan dibuatnya menjadi berhasil. Di tengah situasi pandemi ini, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Tuhan sanggup membuat sungai-sungai yang baru. Sehingga kami percaya, engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau selalu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Terima damai sejahteranya dan sukacitanya yang dari surga, yang dilimpahkan dalam hidup kita. Engkau terima sukacita, kebahagiaan dari Tuhan yang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Engkau akan terima damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan dan kebahagiaan yang melimpah, limpah, limpah, limpah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami juga bersyukur buat setiap umat-Mu yang dengan setia dalam kondisi situasi apapun tetap peduli dengan pekerjaan-Mu Tuhan. Mereka yang mempersembahkan keuangan mereka untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya, kami sangat yakin Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak mau berhutang. Maka Tuhan akan kembalikan berkat yang Kau persembahkan kepada gereja itu dengan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Terima apa yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan yang melimpah-limpah itu akan dicurahkan dalam hidupmu, sehingga engkau akan terima berkat yang sempurna dari Bapa yang sempurna. Mari sebelum selesai ibadah ini, kita akan sepakat, kita kembalikan segala hormat, peninggian, kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Selamat Tuhan. Kau pengharapanku.